Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin menganalisis data kita menggunakan ANAVA 1 jalur maupun ANAVA 2 jalur. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin melakukan analisis korelasi, khususnya korelasi product moment. Namun, sebelum kita membahas bagaimana caranya melakukan perhitungan korelasi product moment, sebaiknya kita intip sejenak apa yang mendasari analisis ini. Korelasi product moment atau biasa ditulis korelasi person saja ya, dikenal juga dengan person R correlation atau person product moment correlation. Karena yang menciptakan formula dari analisis ini adalah Pak Pearson. Oke, analisis ini digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Sehingga di sini dapat kita ketahui uji korelasi itu uji hubungan. Sedangkan uji ANAVA yang kita pelajari di video-video sebelumnya adalah uji beda. Pada ANAVA kita ingin melihat apakah ada perbedaan di antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan. Begitu juga uji T. Kita ingin melihat ada tidaknya perbedaan di antara dua kelompok yang dibandingkan. Sedangkan pada korelasi kita ingin melihat ada tidaknya hubungan dari dua kelompok yang kita analisis. Dan kita lihat datanya setidaknya interval. Sehingga bisa interval ataupun rasio. Tidak bisa ordinal atau nominal. Nah, korelasi Pearson R ini merupakan statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Di sini ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah dia yang paling umum digunakan untuk analisis korelasi. Karena selain korelasi Pearson, juga ada korelasi-korelasi yang lain. Tetapi frekuensi penggunaannya di dalam penelitian lebih sering adalah korelasi Pearson. Dan kata kunci yang kedua adalah digunakan untuk variabel-variabel yang berhubungan secara linear. Sehingga kalau hubungannya bukan linear, kita tidak menggunakan korelasi Pearson. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan manual, tentunya kita juga harus memperhatikan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi oleh data kita agar layak untuk dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Yang pertama adalah kedua variabel harus diukur dalam skala interval atau rasio. Sudah saya singgung ya tadi. Kemudian dua variabel kontinu tersebut harus dapat dipasangkan. Ya, jadinya dipasangkan. Maksudnya dipasangkan itu misalkan kita ingin melihat hubungan antara tinggi badan dengan berat badan, maka kita akan melihat korelasi misalkan 10 orang. Nah, kita pasangkan tinggi badan orang pertama dengan berat badan orang pertama. Tinggi badan orang kedua dengan berat badan orang kedua. Tinggi badan orang ke-10 dipasangkan dengan berat badan orang ke-10. Maksudnya dipasangkan dalam tanda petik itu seperti itu. Kemudian ada independensi observasinya. Jadinya sama seperti ANAVA ya. Kemudian tidak ada outlier juga. Lalu data juga harus terdistribusi normal. Kemudian juga ada asumsi baru homoskedastisitas. Jadinya residual terdistribusi secara merata. Akan kita bahas di video lain. Terakhir, hubungan dua variabel seperti yang saya katakan tadi harus linear. Pada video kali ini kita fokuskan bahasan kita untuk hitungan manual uji korelasinya. Bukan untuk mengecek asumsi ini. Oke, ini merupakan rumus dari uji korelasi yang akan kita pelajari, yaitu korelasi Pearson. Jadinya rumusnya ini ya, lebih sederhana dari ANOVA kalau begitu. Kita cukup sekali jalan sebetulnya. Sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat
sigma X dikuadratkan ya, kemudian N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Kita memiliki data 10 individu. Ada variabel X dan variabel Y. Ini misalkan variabel X-nya adalah skor berpikir kritis, sedangkan Y-nya skor hasil belajar. Kita ingin melihat adakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis siswa dengan hasil belajarnya dia. Jadinya kita melakukan tes sebanyak 2 macam, kemudian kita data seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengetahui apakah kedua variabel ini ada hubungan atau tidak? Maka kita lakukan uji korelasi. Sebelum kita lakukan uji korelasi, kita buat tabel bantu terlebih dahulu. Awalnya kita siapkan tabel yang berisi data seperti data awal. Kemudian kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom XY. XY ini adalah perkalian antara item data di X dengan item data Y. Jadinya variabel pertama dengan variabel kedua kita kalikan. Di individu pertama 4 kali 3 12. Individu kedua 5 kali 4 20. Individu ketiga 4 kali 3 12. Dan seterusnya hingga individu ke-10 9 kali 8 sama dengan 72. Kemudian kita siapkan kolom X kuadrat. X kuadrat adalah setiap item data yang kita kuadratkan dari variabel X. Ini ya, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16, dan seterusnya hingga 9 kuadrat adalah 81. Kemudian kita siapkan kolom terakhir, yaitu Y kuadrat. Sama seperti X kuadrat, tetapi yang kita kuadratkan adalah item data di variabel Y. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, hingga 8 kuadrat adalah 64. Dan terakhir kita siapkan satu baris paling bawah, yaitu baris penjumlahan setiap kolom. Sigma X itu 61, sigma Y itu 52, sigma XY adalah 345, sigma X kuadrat adalah 403, dan terakhir sigma Y kuadrat adalah 298. Setelah kita menyiapkan tabel bantu ini, sekarang waktunya kita masukkan nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam rumus korelasi Pearson ini. Ini sama ya seperti rumus yang saya sampaikan di awal. Oke, coba kita masukkan bersama. N ini kan jumlah sampel. Jumlah sampelnya ada 10 orang, jadinya ini 10. Sigma XY, langsung kita lihat di sini 345. Sigma X 61. Sigma Y 52. Dibagi akar N-nya sama 10. Sigma X kuadrat di sini 403. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, sigma X yang dikuadratkan ini 61, kemudian nanti dikuadratkan. Ya, sigma X-nya kan 61. Kemudian N tetap 10. Sigma Y kuadrat di sini sudah ada 298. Dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y-nya adalah 52, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau kita sudah membuat tabel bantu seperti ini, kita mudah memasukkannya ke rumus ini. Kalau tidak ada tabel bantu seperti ini, kita kesulitan memasukkan atau mencari angka-angka yang harus dituliskan di sini. Sekarang langsung coba kita lanjutkan perhitungannya. 10 kali 345 adalah 3450. 61 dikali 52 adalah 3172. 10 dikali 403 adalah 4030. 61 kuadrat itu 3721. 10 kali 298 adalah 2980. Sedangkan 52 kuadrat adalah 2704. Kita lanjutkan. 3450 dikurangi 3172 itu 278. Dibagi akar 4030 dikurangi 3721 itu 309. Sedangkan 2980 dikurangi 2704 itu 276. Perkalian antara 309 dengan 276 dihasilkan 85.284. Yang kalau kita akarkan ditemukan angka 292,03. Nah,
278 dikurangi 292,03 adalah sebesar 0,952. Inilah nilai R-nya, koefisien korelasi yang kita cari tadi. Lalu, kalau koefisien korelasinya sudah kita temukan, apa langkah selanjutnya? Kita cari R tabelnya. Nah, R tabel yang kita gunakan sama ya, 0,05. dB-nya itu kita tentukan dengan cara mengurangkan jumlah sampel dikurangi 2. N dikurangi 2. N-nya 10 dikurangi 2, sehingga dB-nya 8. R tabel untuk 8 pada alfa 0,05 adalah sebesar 0,632. Kemudian kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, pengambilan keputusannya sama seperti ANAVA, ada hubungan signifikan. Namun kalau R hitungnya kurang dari R tabel, tidak ada hubungan yang signifikan di antara dua variabel yang kita analisis. Begitu ya. R hitung lebih besar dari R tabel itu ada hubungan signifikan. Di sini kita lihat R hitung yang kita peroleh 0,952, sedangkan R tabelnya 0,632. Di sini jelas terlihat 0,92 lebih besar dari 0,632, sehingga R hitung lebih besar dari R tabel. Dan dapat kita simpulkan ada hubungan signifikan antara keterampilan berpikir kritis, variabel X ya, dengan hasil belajar, yaitu variabel Y-nya. Nah, ini merupakan potongan dari R tabel. Untuk perhitungan yang kita lakukan di sini, contoh kasusnya adalah kita menggunakan signifikansi dua arah, two tail. Nanti di video lain insya Allah akan saya bahas apa bedanya satu arah dengan dua arah. Ya, di dua arah ini tuh kita lihat alfanya yang 0,05. Kemudian dB atau DF, bahasa Inggrisnya dB kan DF. Tadi kita peroleh angka 8. 10 dikurangi 2 kan 8. Kemudian tinggal kita tarik, kita temukan angka 0,6319. Yang tadi ternyata lebih kecil dari R hitungnya. Sehingga ada hubungan signifikan. Oke, demikian video saya yang menjelaskan terkait bagaimana caranya melakukan perhitungan manual untuk mencari koefisien korelasi Pearson atau korelasi product moment. Di video selanjutnya, mari kita bahas bagaimana caranya melakukan perhitungan manual untuk mencari atau menganalisis normalitas dan homogenitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.